Dentang ini menjadi bunyi yang selalu ditunggu para narapidana atau napi. Setiap pukul 7 pagi, suara bekas velg mobil ini menandakan para napi bisa keluar kamar setelah terkurung selama 14 jam. Setelah pintu kamar dibuka, mereka bergegas melakukan berbagai aktivitas. Ada yang mandi, mencuci pakaian, dan sarapan. Ibarat anak sekolah, napi memiliki jadwal. Keluar masuk sel sudah diatur pada jam-jam tertentu. Pada saat-saat seperti inilah mereka bisa beraktivitas di luar kamar sel. Sampai waktunya kembali lagi ke balik jeruji besi. Mereka berdesakan di ruang-ruang, pengap, terbebani dosa masa lalu. Lapas dengan ruangan yang terbatas kadang memaksa para narapidana hidup di bawah standar kelayakan. Lapas kelas 2A Banjarmasin, Kalimantan Selatan merupakan lapas terpadat kedua dari seluruh Indonesia. Lapas ini mengalami tingkat over capacity mencapai 650%. Jumlah tahanan dan juga narapidana mencapai 2.378 orang. Padahal kapasitas hunian hanyalah 366 orang. Lapas kelas 2A Banjarmasin ini adalah gabungan antara lelaki dan juga narapidana perempuan. Ada 6 blok di mana masing-masing per blok diisi sekitar 400 hingga 600 orang dan hanya dijaga oleh 1 orang penjaga. Daya tampung lapas tak mencukupi karena rasio orang yang masuk dan yang dibebaskan tidak seimbang. Setiap minggu, rata-rata 40 orang masuk bui atau sekitar 120 orang per bulan. Sementara yang dibebaskan hanya 30 orang. Assalamualaikum, Abang. Ini adalah kondisinya. Ini seharusnya kapasitasnya berapa orang ini, Bang? 60. Harusnya 17 ya, harusnya 17. Ini adalah kondisinya dan ini tempat tidurnya seperti ini. Ini Bang, ini tidurnya ini bertiga kayak gini berarti gimana, Bang? Coba bisa contohin, Bang, kayak gimana, Bang? Contoh. Oh, kayak gini cara tidurnya ya. Ya. Oke. Ini Abang juga di bawah berarti, Bang? Di bawah kayak gimana, Bang? Kalau di bawah, Bang? Di bawah contoh. Nah, gurik. Nah, kayak ini. Berlipat kalau mau mundur. Kita akan coba lihat MCK-nya di mana, Bang? Permisi, Bang. Di sini. Jadi saking ramainya, akhirnya buat seperti ayunan gitu ya. Batman ya bahasanya, Bang ya. 2 orang di MCK. Hal serupa terjadi di Lapas 1 Martapura, Banjarmasin. Lapas ini disebut Lapas 3-in-1 karena menampung tahanan pria dewasa, perempuan, dan anak-anak. Lapas ini mengalami tingkat kelebihan penghuni 537%. Jumlah penghuni 1.127 orang. Padahal daya tampungnya hanya 210 orang. Narapidana menyiasati ruang-ruang lapas yang penuh sesak dengan berbagai cara. Loteng kayu menjadi salah satu alternatif agar mereka dapat sedikit bernafas lega ketika rehat. Untuk mensiasati over capacity, akhirnya di beberapa sel dibuat loteng semacam ini yang dari beralaskan kayu. Dan ini kamar ini salah satu seharusnya hanya diisi 9 orang, tetapi diisi oleh 28 orang. Di bawah sini diisi oleh 17 orang hanya dengan 1 kipas angin yang di bawah sana, dan di atas ada 11 orang. Persoalan di lapas perempuan lebih pelik. Mereka yang melahirkan di penjara berhak menyusui dan merawat anak-anak mereka hingga berusia 2 tahun. Meskipun pengelola lapas menyediakan ruang khusus untuk istirahat bayi, hidup di penjara tidak baik dari segi kesehatan dan kejiwaan. Iya, mungkin 2 tahun sudah disuruh bawa pulang. Oh, kalau ibunya kondisinya berapa tahun, Bu? 5 tahun 1 bulan. 5 tahun 1 bulan. Iya. Makanan buat bayi gimana, Ibu, di sini? Susu.
Susu ada? Iya. Disediakan dari sini atau gimana? Atau beli sendiri? Beli sendiri. Oh, beli sendiri, Bu. Belinya kemana, Bu? Ibu. Perbedaan mendasar antara lapas perempuan dan lapas pria adalah pada saat jam bebas. Pada waktu rehat, kamar napi perempuan justru dikunci. Hal ini terpaksa dilakukan agar mereka tidak kabur ketika mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pihak lapas. Berdasarkan data World Prison Brief, jumlah narapidana perempuan di Indonesia mencapai 5,5% dari total narapidana. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM, pada 2015, 5 rutan atau lapas terpadat di Indonesia adalah di Bagan Siapi-Api, Banjarmasin, Bengkalis, Tanjung Balai Alasahan, dan Jambi. Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi membina, bukan sekedar tempat menjalani hukuman. Tak ada yang ingin dicap sebagai pendosa selamanya. Di balik jeruji besi ini, para terhukum mempertanggungjawabkan perbuatan, sekaligus menerima nilai-nilai kehidupan yang baru. Namun bagaimana pembinaan bisa berjalan maksimal jika para narapidana masih harus berebut napas di dalam lapas? Di Lapas 2A Banjarmasin atau biasa disebut Lapas Teluk Dalam, tiap malam napi harus bergantian tidur. Ayunan kain yang mereka sebut Batman tidak cukup untuk menyisakan ruang lebih di lantai yang sesak. Alhasil, pada siang hari atau saat jam bebas, sebagian besar napi lebih memilih tidur daripada mengikuti program kerja yang disediakan lapas. Jumat 21 Oktober menjadi hari yang sangat berarti bagi Ahmad Junai. Lelaki kelahiran Banjarmasin ini menghirup udara bebas setelah terkurung di balik jeruji besi selama 8 bulan. Kunjungan menjadi momen yang paling dinanti untuk saling melepas rindu bersama keluarga. Ahmad Junai yang telah berkeluarga ini harus mendekam di penjara akibat perjudian. Junai kini paham, seperti dalam lirik lagu karya Rhoma Irama, judi hanya akan membuat hidupnya kacau balau dan membikinnya tambah melarat. Lapas 2A Banjarmasin ibarat rumah bagi Junai. Selama ratusan hari, Junai berbagi alas, makan,
dan kamar mandi bersama 29 napi lain di ruangan yang sebenarnya hanya cukup untuk 7 orang. Kelebihan penghuni ini juga menyebabkan pengawasan tidak berjalan maksimal. Meski razia kerap diadakan, peredaran narkoba dan penggunaan telepon genggam tetap marak. Di mana Mbak saya bilang penjara nggak ada bebas narkoba. Semua lapas seluruh Indonesia ini saya yakin ada narkoba. Bohong besar aja kalau nggak ada. Praktek itu masih ada lah Pak. Prakteknya masih ada. Pihak lapas mengakui dengan rasio 1 orang sipir untuk 60 napi. Mereka memiliki banyak keterbatasan. Ya ada, karena kita juga kan berapa kali juga ada penangkapan atau apa ada, dan memang faktor keterbatasan petugas ya. Di sini petugas jaga satu regu hanya 9. Nah, ini menjaga, mengawasi 2.300 orang lebih. Nah, ini pengawasannya terbatas gitu kan. Kondisi yang sama juga terjadi di Lapas 2A Jambi. Sipir membenarkan ada saja narapidana yang mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam sel. Ya kalau kita tidak memungkiri juga Mbak, ada narkoba, ada HP gitu kan. Tapi kita udah kerja maksimal, semaksimal mungkin. Di P2U udah diletakkan garet. Garet itu gunanya kalau HP Mbak. Kalau HP lewat berbunyi dianya. Sedangkan di P2U ditambah dengan staf 1 orang, 2 orang untuk pelayanan pemeriksaan barang, termasuk P2U, jadi orang 4 di situ Mbak. Mereka di situ tetap, walaupun petugas diperiksa. Yang petugas masuk, diperiksa, udah digeledah, baru turun Mbak. Kalau narkoba sendiri memang ada istilah tetap aja narkoba masih ada di dalam. Tetap, narkoba tetap masih ada, di dalam lapas masih ada. Kami udah semaksimal mungkin untuk bekerja itu. Mungkin dari barang besukan mungkin bisa jadi juga Mbak. Bekerja sebagai sipir adalah sebuah pilihan. 10 tahun sudah, pria ini mengabdi di lembaga permasyarakatan. Suka dan duka menyelimuti pekerjaannya yang penuh resiko. Tetapi salah satu tugas utamanya adalah mendengarkan curhatan hati para napi. Pria kelahiran Jambi 34 tahun silam ini senang jika para napi mendengarkan nasihatnya. Ia berharap ada penambahan sipir sebab mengurus seabrek persoalan di lapas yang sesak bukan perkara gampang. Tetapi kebanyakan orang enggan bekerja sebagai sipir. Profesi ini sering dianggap memiliki sisi suram. Misalnya, para napi harus membayar sejumlah uang kepada sipir untuk mendapatkan kenyamanan. Tetapi Azan membantah itu. Ia mengaku tak pernah menjadikan narapidana sebagai sapi perah. Kalau diperas Mbak, maaf Mbak ya, saya pernah mengalami kasus Mbak. Jadi mereka ini kadang dengan 8 orang regu jaga kami, kadang kami udah semaksimal mungkin untuk kontrol. Kadang mereka dalam blok itu ada yang berjudi. Jadi di kala itu dia kadang meminta ke orang tuanya atau keluarganya alasan bapak ini itu hanya untuk alasan Mbak. Ketika ada napi yang kabur, sang sipir harus mencari dan menangkapnya kembali. Bagi sipir, lapas yang tenang tanpa keributan adalah pertanda baik. Meski demikian, kericuhan dapat timbul sewaktu-waktu.
kabar berjubelnya lapas dan problematika di dalamnya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Reformasi lapas menjadi salah satu poin paket kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu solusi sementara untuk mengurangi kepadatan adalah pembangunan lapas. Salah satu yang sedang dibangun adalah di Kalimantan Selatan. Dari 13 lembaga permasyarakatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 3 diantaranya memiliki tingkat kelebihan penghuni hingga 600%. Saat ini sedang dibangun perluasan lapas narkotika Karangintan yang menelan biaya 19 miliar rupiah. Ditargetkan rampung pada Desember 2016. Lapas ini memiliki luas 8.000 meter persegi. Ditargetkan selesai 31 Desember dan akan menambah daya tampung untuk lapas di Kalsel sebanyak 450 orang. Dan ini sedang berlangsung, hari ini sudah berlangsung minggu yang ketiga. Mudah-mudahan dengan penambahan blok hunian ini akan bisa mengurai overcrowded yang ada di lapas Banjarmasin, lapas Kota Baru, dan lapas LPK Amartapura. Anggaran pembenahan lapas di Kementerian Hukum dan HAM besarnya 1,3 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, Kalimantan Selatan mendapat jatah 45 miliar rupiah. Solusi berikutnya adalah merevisi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi. Dalam peraturan tersebut, 3 perkara yang dianggap kejahatan besar atau extraordinary crime adalah narkoba, terorisme, dan korupsi. Peraturan ini memperketat pemberian remisi. Napi yang mendapatkan hukuman 5 tahun ke atas harus menjadi justice collaborator dan membayar denda. Berkelakuan baik saja tidak cukup untuk memperoleh remisi. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli akan merevisi peraturan ini. Salah satunya menghapus justice collaborator. Namun sejumlah penolakan terjadi sebab revisi ini disinyalir akan membuka peluang keringanan bagi koruptor. Permintaan JC aja itu kan hanya selembar kertas. Sering ini menjadi sumber diskriminasi, sumber bancakan juga. Ya, saya harus jujur mengatakan ini. Ya, orang-orang yang sulit, keluarganya datang, dia kadang-kadang dimainkan. Ada calo-calo, saya bisa urus JC, kasih uang. Ada yang saya dengar, kasih uang 300 juta, kasih uang 100 juta, kasih uang 50 juta. Ini kan mengerikan sekali gitu. Pada 22 September 2016, Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah pakar hukum di Rancamaya, Bogor. Pada pertemuan ini, Presiden mengisyaratkan menolak revisi tersebut. Namun Menteri mencoba meyakinkan Presiden akan pentingnya revisi. Sementara ini diputuskan revisi hanya pada pidana narkoba dan terorisme. Tidak bisa, hak remisi itu adalah hak setiap narapidana, itu sangat tegas. Dan pidana itu adalah ultimum remedium. Itu gitu ya. Yang hukuman itu adalah yang terakhir. Ya. Jadi kalau pemberlakuan itu dilakukan pada proses ujung, ya, seolah-olah semua persoalan itu ada di lapas, ini tidak fair. Itu tidak fair. Nah, itu yang saya katakan. Persoalannya juga mengenai narkoba, mengenai korupsi, itu adalah proses panjang mulai dari hulu sampai hilir. Jangan di hilir aja yang kita lihat. Di sisi lain, jumlah narapidana yang masuk lapas seharusnya bisa ditekan. Salah satu cara adalah merehabilitasi para pengguna narkoba. Golongan ini tidak perlu serta-merta dijebloskan ke penjara. Ini kan sebetulnya masih ada perbedaan interpretasi bahwa kalau pengguna itu seharusnya direhabilitasi. Makanya ini juga kemarin kita bekerja sama dengan BNN supaya mensosialisasikan bahwa jangan semuanya masuk penjara. Dan ternyata memang sebagian besar lapas itu di atas 60% itu narkoba kasusnya. Tak mudah menghabiskan hari-hari di balik jeruji besi. Kejenuhan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Itu sebabnya aktivitas di luar lapas menjadi salah satu penyegaran. Di dalam sel sesungguhnya ada beragam program
seperti pembinaan kepribadian, kerohanian, dan kemandirian. Bermusik dan aktif di tempat beribadah menjadi contoh pembinaan kepribadian dan kerohanian. Sementara itu, program kemandirian memberi kesempatan narapidana memproduksi roti, membuat sandal, dan kain sasirangan, kain khas Banjarmasin. 288 napi berkarya di bengkel latihan kerja ini. Jumlah ini hanya 10% dari total penghuni lapas Banjarmasin, yaitu 2.641 orang. Keterbatasan tempat, tutor, dan penjaga lapas menjadi penyebab. Sejumlah kreasi napi pun dijual, baik ke internal lapas maupun ke kantong-kantong distribusi di luar lapas. Hasil penjualan diputar kembali untuk pembelian bahan baku dan pemberian premi kepada napi. Penjualan yang sifatnya bisa digunakan oleh internal napi itu tidak terlalu sulit. Hanya yang sulit itu kalau kita menjual ke luar, karena di luar kan orang lain yang menangani, sehingga kadang-kadang permintaan di luar dengan kemampuan kita produksi juga kadang-kadang bisa nggak imbang. Jadi kalau di sini untuk produksi seberapa besar dilihat dari kemampuan yang mengelola itu cukup mampu. Hanya karena bukan kita yang memasarkan di luar, jadi kita nggak bisa memompa kekuatan di luar untuk seberapa besar animo masyarakat, kita belum tahu. Para narapidana yang ikut dalam bengkel latihan kerja ini sudah memenuhi syarat, yakni telah menjalani separuh dari masa hukuman dan dinilai berkelakuan baik. Proses ini juga penting sebagai langkah pembinaan dan kemandirian. Ada klasifikasi di kalangan napi, yakni kepala kamar, kepala blok, dan tahanan pendamping yang bertugas membantu sipir dalam pengawasan dan penjagaan. Ada pula pekerja atau warga binaan. Salah satu pekerja di lapas ini adalah juru dapur. Setiap hari mereka memasak untuk ribuan orang. Sejak dini hari mereka sudah mulai beraktivitas untuk menyiapkan sarapan, kemudian mempersiapkan makan siang dan makan malam. Keistimewaan menjadi juru dapur adalah mereka tidur di ruangan samping dapur, tidak di dalam sel. Satu catatan penting bagi juru dapur adalah makanan tidak boleh telat semenit pun. Distribusi atau pembagian makanan adalah waktu yang sangat dinanti oleh para napi. Masing-masing napi memiliki piring dan mengantre makan. Tapi sebagian tadi warga tadi menilai kami jelek, tapi dalam arti mungkin kami ingin membuat warga tadi dulunya menilai kami jelek, kami mau ingin membuktikan bahwa kami tidak jelek gitu. Jadi dalam arti itu semua itu kegiatan kami, kenakalan kami di luar itu kami tidak merusak apa semua macam, kami tidak merugikan orang-orang banyak gitu loh Mbak. Dalam arti mungkin kami ingin membuktikan bahwa kami ini baik, bahwa kami ini bisa diterima lagi di masyarakat.